Sekarang yang punya Taman Impian Ancol. Guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyiapkan banyak-banyak. Tadinya saya pikir forum ini berat. Enggak, udah landai-landai saja. Jadi alangkah baiknya ini saya manfaatkan juga untuk apa ya dan bagaimana Ancol sekarang. Supaya enggak cuma reklamasi yang diomongkan tapi ada hal lain. Bang Karni, terus terang saja, selama kasus ini muncul, saya nggak ada dalam pikiran saya untuk mikirin tentang reklamasi ini, nggak ada. Dan bukan hanya saya, tapi juga para direksi. Kenapa? Yang kita lagi pikirin di Ancol itu ada 256 pengasong, ada 102 anak SRA, ada nelayan wisata yang pendapatannya sekarang sangat amat turun, dan bagaimana bisa-bisanya agar tidak terjadi PHK kepada karyawan. 4 bulan kita duduk. Gaji tetap, THR tetap. Itu yang menjadi beban kami saat ini. Jadi ketika muncul kasus ini, nyantai-nyantai aja lah. Anies sudah menjelaskan dengan bagus persoalan-persoalan itu dan argumentasinya kuat. Jadi kita fokus kepada persoalan internal, bagaimana karyawan itu selamat semuanya. Dan kita tidak menginginkan sama sekali ada yang namanya PHK di Ancol. Jadi kalau Anda katakan BUMD yang punya hati saat ini, Ancol adalah di antara yang sedikit itu. Yang kedua, kabar baiknya. Anda masuk Ancol sekarang, Anda seperti memasuki Maldives. Karena ada surga tersembunyi di Ancol, Symphony of the Sea sudah selesai. Restoran Putri Duyung yang tadinya di bawah laut sekarang sudah luar biasa indah. Makanya saya katakan ada surga tersembunyi di Ancol, silahkan datang ke sana. Kapan lagi saya bisa kampanye sekarang kan? Oke. Tapi terus usia saya udah gak boleh ke sana. Boleh Bang, pagi itu boleh. Dan ditunggu Bang, karena sehat sekali olahraga di Ancol itu. Terus saya ingin menarik pembicaraan Mbak Susan ya Mbak ya, tentang pantai publik. Dan tentang sikap kita di masa lalu dengan sikap di masa sekarang, konteksnya Kerian. Kalau nggak bisa saya juga cerita aja. Ketika pulau reklamasi dibangun di Pulau G kalau nggak salah yang sekarang jadi Pantai Maju. Dibuka aja videonya kalau bisa ya. TV One. Program fakta namanya Balkis memasuki pulau itu ditolak, diusir. Lantas dia pakai perahu nelayan. Apa yang terjadi? Dikejar-kejar oleh patroli. Kita anak bangsa, warga negara Indonesia, warga Jakarta tidak punya kedaulatan terhadap 4 pulau itu. Kita tidak bisa masuk, diawasi dengan ketat dan menjadi warga negara kelas 2. Karena kita tidak bisa memasuki daerah yang ada di tanah air kita. Sekarang, pulau itu yang Anda katakan tadi tidak bisa diakses, tidak menjadi pantai publik. Tolong Anda jalan-jalan Sabtu atau Minggu, paling enaknya di situ. Sekarang namanya Pantai Maju. Ada ribuan orang Mbak, penuh sekali. Bebas merdeka anak bangsa masuk ke sana. Ketika itu terjadi, kebijakan yang lama, yang kita anak bangsa tidak bisa masuk, dipuja-puji. Ketika itu dibebaskan untuk kita semua, dihujat. Ini kan terbalik, mental kita seperti apa sebenarnya? Ini persoalan mental, persoalan integritas. Gak tahu kali bahwa sekarang terbuka. Bukan kepada dia. Kalau Mbak Susan ini saya senang-senang aja lah, teman-teman yang ngurusin nelayan. Wali mana wali? Saya itu kalau mau wali lebih suka kita digebukin supaya kita benar jalannya gitu loh. Tapi kalau sama yang lain-lain, mohon maaf saya nggak percaya. Karena beda posisi, beda lagi jalannya, pandangannya. Misalkan beda posisi, beda pandangannya. Ditanya Anda setuju atau tidak reklamasi? Jawabannya itu kalau bermanfaat bagi rakyat. Yang sekarang ini jauh lebih bermanfaat bagi rakyat, jelas fakta. Tidak ada orang yang akan diusir dari sana. Yang kemarin itu orang diusir. Ini transparan, nggak seperti KTP yang ngumpet-ngumpet itu loh. Kita nggak main KTP yang ngumpet-ngumpet. Kita terbuka. Dan proyek reklamasi yang sekarang ini tidak
tersembunyi-sembunyi. Makanya tidak ada yang kena kasus jerat korupsi. Kalau yang kemarin kan ada. Sampai KPK menyatakan ada grand corruption di pelaksanaan reklamasi. Walaupun sebenarnya cuma beberapa orang yang kena, tapi bahasa awalnya kan kita kaget. Ada grand corruption. Kenapa begitu? Karena ada sembunyi-sembunyinya. Yang sekarang nggak ada, terbuka aja. Ada, saya tarik ke soal Hotel Dufan. Bos, jalan-jalan bos. Dufan Hotel itu adanya di sebelah Putri Duyung, kagak ada urusan dengan reklamasi. Itu udah rencana lama gitu lah. Nah, terus menghakimi tentang Ancol. Ancol Residences bang, Ancol Residences. Thank you dari klarifikasi, terima kasih. Ancol Residences bang. Nggak ada proyek itu. Oh, sorry, kalau nggak ada proyeknya ini ada di business plan. Artinya jawaban dari kami, terima kasih sudah diklarifikasi. Tidak ada Ancol Residences. Mungkin yang Anda maksud Putri Duyung pengembangannya kali. Karena bukan, Ancol Residences apakah akan ada di Pulau Reklamasi itu aja sih bang. Nggak ada. Jadi gini. Pada saat izin ini diurus, saya itu sudah keras dari awal. Pertama soal AMDAL. Yang kedua pemanfaatannya untuk apa? Pantai publik ada bukan? Jadi kalau soal posisi, saya sama kamu Susan sama ya. Posisi soal ini gitu. Kita beda ininya aja, kebutuhan yang sekarang kenapa saya kayak ini? Oh ya karena ada kebutuhan gitu. Tapi kalau soal pantai publiknya apa segala macam kita sama. Posisinya di situ. Jadi yang nanti itu belum ada bahasan rinci belum. Tetapi bahwa itu akan dibangun properti segala macam, nggak ada itu. Yang kita inginkan adalah ini benar-benar memanfaatkan untuk masyarakat Jakarta. Nelayan di sana adalah nelayan wisata, bukan nelayan penangkapan ikan, bukan. Adanya nelayan wisata. Dan itu juga selama ini kita pikirkan kehidupan mereka. Apalagi di saat situasi pandemi seperti ini. Nah, terus saya ingin menarik lagi adalah keberanian Anies. Ini secara psikologis pengen ungkapkan di sini. Kalau dia tidak buat ini, dia tidak keluarkan pergubnya, kan aman kan? Nggak ada persoalan buat dia. Tidak jadi judul Anies ingkar janji. Sebagian pemimpin kita nggak berani ngambil resiko itu. Biarin aja nanti aja kalau mau diterusin nunggu gua kelar. Tapi dia tidak. Ini ada kebutuhan Jakarta. Pemindahan lahannya ke Ancol. Proyeknya sudah pernah ada 2009 sampai sekarang. Dan belum pernah dicabut. Dia keluarkan. Dia ambil resiko itu. Konteksnya juga beda. Kalau dikatakan tadi ini pulaunya sama. Pulau yang Anda katakan sama itu karena cara berpikir Anda itu kepada yang kemarin. Bagaimana bisa sama antara 320 hektar menjadi 120? Pulau L itu 320. Pulau K itu 135, hanya jadi 35. Dipotong semua oleh Anies. Kalau mau buka semuanya, Ancol itu punya 1000 hektar. Dengan pulau-pulau yang lain. Enggak ada. Dikasih hanya yang sesuai kebutuhan dari Jakarta. Jadi utamanya kebutuhan Jakartanya dulu, bukan kebutuhannya Ancol. Jakarta punya kebutuhan untuk limpahan dari waduk dan sungai dikasih ke Ancol gitu. Jadi yang butuh Jakarta, bukan Ancol. Kalau Ancol butuh, yang 1000 hektar kemarin dong balikin. Jadi kaya raya gitu tuh. Otaknya kapitalis itu. Yang sekarang enggak, udah buat Ancol yang juga hanya menjadi pantai publik. Bukan menjadi lahan-lahan yang untuk properti dan sebagainya. Kira-kira itu. Saya menarik lagi adalah ini. Tapi belakangan aja deh karena nggak dibahas Bang ya. Ada yang salah kaprah tentang penempatan Masjid Apung, tapi nggak usah saya bahas lah. Kalau dibahas baru saya terangkan itu loh. Karena tapi di publik udah banyak yang salah itu. Tapi nggak perlu saya bahas sekarang. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kani. Jadi kalau itu pantai itu dapat tambahan berapa tadi 135 hektar. Mau dibikin apa di atas tanah itu? Nanti Bang dirapatkan dengan DPRD zonasinya itu penempatannya apa. Tapi yang jelas bahwa
syarat utamanya menjadi pantai publik. Itu syarat yang diberikan kepada gubernur kepada kita. Oke. Jadi Ancol itu harus berpikir sekarang bagaimana, gini saya ingin kasih tahu juga ya. Kita ini berat di Ancol itu bukan melawan pesaing luar Bang. Kita berat di Ancol ini sekarang melawan Pemprov DKI. Daerah wisata bayarnya 25.000. Dengan jarak itu lumayan kalau dari daerah selatan ke Ancol lumayan macet. Jakarta, Monas, Sudirman Tamrin, Kemang, Cikini Raya, tim Jakarta International Stadium jadi destinasi wisata semua. Kalau Ancol tidak membuat inovasi baru, wow berat ini Bang. Karena gubernur yang sekarang ini imajinatif. Jembatan penyeberangan orang jadi destinasi wisata. Dari luar daerah ya kemari. Nah terus ngapain orang masuk Ancol? Kalau tidak ada perubahan yang luar biasa di dalam sana. Jadi pesaing kita, pesaing dalam artian ini ya, persaingan sehat ya. Pesaing kita itu bukan siapa-siapa. Tapi Pemprov DKI yang kerjanya luar biasa. Omong kosong kalau yang menyatakan bahwa DKI tidak maju-maju, begini-gini aja. Jalan-jalan ke Kemang, jalan-jalan ke Cikini Raya. Atau lebih dekat lagi, Senen Raya sana. Bang Karni pernah makan mungkin. Restoran Padang yang Senen Raya itu Bang. Luar biasa indah dan keren. Kalau dibilang jelek, ya jangan komentar, periksa mata, mungkin katarak. Atau saya bisa bantu operasi gratisnya. Makasih. Assalamualaikum. Izin Bang Karni. Ya. Sedikit aja sebenarnya. Pertama, kalau ngomongin reklamasi, ini bukan urusan sebelum dan sekarang gitu ya. Bukan periode sebelum atau periode sekarang. Bagi kami, reklamasi tetap reklamasi. Peruntukan ruangnya untuk siapa, itu yang menjadi permasalah. Kemudian, kalau kemudian dalam konteks reklamasi dia masih merampas ruang hidup masyarakat bahari, maka itu wajib ditolak. Jadi tidak ada urusan antara Ahok dan Anies. Bagi kami, sedari awal kawan-kawan di Amuk Bahari di KSTJ itu konsisten melawan dua-duanya gitu ya. Yang kedua adalah kalau kemudian memang ini diperuntukkan untuk pantai publik, kami sangat menanti sebenarnya pastikan tidak ada biaya sedikit pun yang dikenakan ke nelayan gitu ya, termasuk tidak lagi juga anak-anak kecil itu disuruh bawa kartu identitas untuk menunjukkan bahwa mereka warga DKI Jakarta gitu ya. Karena kawan-kawan dari Kepulauan Seribu mengirimkan salam buat bapak-bapak yang mengatakan bahwa ini pantai gratis gitu ya. Terus selanjutnya adalah saya menyimak dari beberapa pembicara, poin yang sederhana saja mau saya garis bawahi, dan saya belajar sekali dari forum ini, ternyata memang berat sekali untuk menghadapi hal-hal yang ya kaitannya dengan ruang hidup masyarakat gitu ya. Di sisi lain juga saya menarik kesimpulan kita sebagai manusia memang tidak perlu terlalu religius kepada seseorang. Aku rasa sih itu. Bisa dijelaskan nggak maksudnya apa itu? Nggak boleh terlalu religius terhadap seorang, bisa nggak? Ya artinya gini, kalau memang ada yang salah dan benar itu harus jujur. Mengatakan bahwa itu benar atau salah gitu. Bukan karena antara kepentingan tertentu mengatakan bahwa ini benar. Ya ini menjadi PR besar sebenarnya untuk kemudian ke depan untuk tidak menjadikan isu sumber daya alam kemudian juga agama sebagai komoditas politik untuk scaling up suara. Aku rasa itu poin yang terpenting karena kemudian kita menjadi menarik juga karena ada isu, tidak ada isu sih, bagian dari rencana ini adalah menjadikan izin ini didirikan ya museum kemudian juga jangan masjid ragu-ragu gitu ya. Tolong jangan ragu-ragu, buka aja nanti saya bisa jawab. Ya museum dan masjid gitu ya, dan ini terus terang tidak berat sebenarnya. Museum dan masjid itu karena data publik semua orang juga tahu bahwa ini peruntukannya itu gitu. Itu yang menjadi catatan penting. Mungkin juga bisa belajar dari kawan-kawan di Pantai Losari yang kemudian dia juga gagal mendirikan Masjid Apung yang ada di sana gitu. Nah, yang menarik lainnya saya lupa tadi menambahkan berarti 155 hektar ini masih belum punya rencana mau diapakan gitu. Nah, ini terus terang kita memberikan catatan merah untuk memastikan bahwa ini terbuka untuk publik. Tidak lagi ujuk-ujuk datang gitu ya dengan konsep yang tidak melibatkan masyarakat dan tentu
perlu diingatkan, belajar dari Kepgub yang keluar tiba-tiba juga gitu ya. Ini ada proses yang kemudian dipastikan bahwa semua masyarakat terlibat. Tidak ada barang pesanan di dalam perlawanan masyarakat, tidak ada yang dipesan di sini. Melawan ya melawan dengan cara yang paling terhormat. Ya, saya menjelaskan dengan cara yang mulia. Tentang, Silakan. saya izin Bang Arya. Pertama, tadi saya suka itu diungkap supaya sekaligus saya mengklarifikasi, bukan mengklarifikasi, memberikan jawaban terhadap berbagai pernyataan yang salah. Masjid, yang dimaksud Masjid Apung. Masjid Apung itu tidak ada berada di lahan reklamasi. Ya, jadi kalau Masjid Apung adanya di lahan reklamasi, saya udah jawab kemarin dari teman PSI ngomong itu juga, itu namanya Masjid Nongkrong, bukan Masjid Apung. Masjid Apung itu kalau kamu masuk dari pintu gerbang Ancol Timur, lurus saja, ketemu Bandar Jakarta sebelah kiri, ke kanan sedikit disitulah Masjid Apung. Masjid Apung itu bukan dalam konteks semangat keagamaan religius yang kamu maksudkan, bukan. Itu idenya, mohon maaf, bukan untuk menyombongkan diri, bukan. Idenya berawal sudah ada, tapi saya yang menginisiatifkan supaya itu sampai jadi. Kenapa? Kenapa? Ancol itu ada dunia fantasi. Dufan, remaja sampai dewasa. Ada Atlantis, anak-anak umur 50 sampai 10 tahun. Untuk umur 40 ke atas di mana? Dan saya awalnya begini Bang, ini agak panjang dikit ya. Awalnya gini, saya nonton di bioskop 21 ada iklan kulkas. Di iklan kulkas itu tidak dijual efisiensi listrik dan durasi waktu pemakaian, bukan. Yang dijual adalah sertifikat halal dari kulkas. Saya heran apa hubungannya sertifikat halal dengan kulkas itu sendiri. Artinya bahwa perusahaan ini membidik kelas menengah muslim yang gemuk. Nah, waktu Ustadz Haikal itu membuat demo itu, saya membaca hotel bintang 5 dari ujung ke ujung itu penuh. Artinya kelas menengah Islam ini gemuk. Ini pasar untuk menambah wisatawan, wisata religi ke Ancol. Ini pasar buat kita. Ini penambahan, kita ingin berkembang. Itu. Kalau Anda mau tanya jawaban yang paling benar lewat saya. Karena saya inisiatornya soal itu. Yang kedua, ini saya tidak maksudnya membalas, bukan. Tapi saya ingin agar kita berimbang. Ketika Anies datang ke Cilincing, bolak-balik memberikan fasilitas buat umat Hindu di sana. Pemuka Hindunya menyatakan, inilah gubernur yang paling aware terhadap kami. Bisa dibuka di YouTube, ada. Ketika Anies membuka izin untuk pembukaan rumah ibadah umat Hindu Tamil, apa pemuka agamanya bilang? Dia katakan, sejak Indonesia merdeka baru kali ini kami mendapat kesempatan. 2. Ketiga, pertama kali di Jakarta ada Christmas Carol. Itu di ruang-ruang publik dilakukan oleh Anies. Tapi ketika dia bercerita tentang Museum Rasulullah yang memang satu cerita dengan reklamasi ini, langsung dikatakan ini membangun semangat keagamaan. Ini mempolitisasi agama. Nggak adil betul sikap kita terhadap Anies ini. Itu fakta. Terima kasih. Halo Pak Anies, Pak Karni sebentar saya mau tanya Ges. Pak Ges itu kelenteng di Ancol masih ada nggak? Masih, dan itu satu-satunya kelenteng yang babi tidak boleh dimakan di situ. Iya, terima kasih. Baik. Pemirsa, saya tawarkan kepada musuh-musuh saya. Seandainya mereka mau berhenti dengan kebohongannya terhadap diri saya, maka saya juga akan berhenti mengatakan kebenaran tentang diri dia. Atlan Stephenson, politisi Amerika. Kita rehat sejenak.